pendidikan abad 21, kita menghadapi tantangan yang besar. Bagaimana menyiapkan generasi yang bukan hanya menguasai pengalaman, pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, serta adaptif terhadap perubahan. Kegiatan co-curricular science menjadi salah satu strategi penting untuk menanamkan keterampilan ini. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar konsep, tetapi juga mengalami, meneliti, bereksperimen, berdiskusi, serta berinovasi. BPMP Provinsi Riau memandang kegiatan hari ini sejalan dengan semangat transformasi pendidikan, yaitu yang pertama, penguatan kompetensi guru agar mampu merancang pembelajaran sains yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, kolaborasi antar pemangku kepentingan, guru, FGMP, PPSKI, dan pemerintah untuk memastikan mutu pembelajaran sains merata di seluruh daerah. Yang ketiga, pemanfaatan pembelajaran mendalam sebagai ruang inovasi bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran co-curricular yang lebih kontekstual. Yang keempat, mendorong lahirnya generasi emas 2045 yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing secara global. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, semoga forum ini menjadi ruang berbagi ilmu, gagasan, dan praktik baik yang dapat kita terapkan di kelas masing-masing. Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dalam memajukan mutu pendidikan di Riau, khususnya bidang sains dan kimia. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada PPSKI Pusat, PPSKI Riau, MGMP Kimia, para narasumber, serta Sekarang, seluruh guru hebat yang hadir. Selamat mengikuti kegiatan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk seluruh peserta seminar atau webinar kali ini untuk selalu mengikuti media sosial BPMP Riau, selalu follow Instagram BPMP Riau, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini dengan resmi dibuka. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisserman atas arahannya, motivasinya, dan juga tentunya apresiasinya Bapak. Semoga PPSKI bisa terus berkontribusi ya Bapak untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan tema kegiatan kita pada hari ini, kita akan berbincang-bincang pintar ya Bapak Ibu tentang co-curricular science dalam meningkatkan keterampilan di abad 21 dengan mengembangkan kolaborasi, kreativitas, dan sikap kritis. Tentunya bersama narasumber hebat kita, Bapak Dr. Yogi Anggraina, MSI. Apakah masih setia menanti Pak Yogi? Ya, Ibu. Alhamdulillah. Cukup lama Bapak ya Pak ya, tunggu di ruang ini. Baiklah, Bapak Dr. Yogi Anggraina MSI ini untuk riwayat pendidikan beliau adalah sebagai alumni S1 Matematika IPB, dilanjutkan S2 UI Matematika dan S3 UPI, jurusan pengembangan kurikulum. Tentunya beliau sangat berpengalaman sebagai pengembang kurikulum, di mana dimulai tahun 2020 beliau sebagai penyusun profil pelajar Pancasila, kemudian penelaah panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila di tahun 2022,
dilanjutkan dengan penyusunan kajian akademik kurikulum Merdeka tahun 2024. Dan saat ini beliau adalah selaku ketua tim kurikulum di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Oke, selamat siang Bapak. Terima kasih menyempatkan waktunya untuk membersamai kami. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke sesi yang kita tunggu-tunggu ini, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan selaku moderator, di mana agar tentunya sesi kita berikutnya ini tetap berjalan dengan tertib. Yang pertama tentunya kami mengharapkan tetap mematikan mikrofonnya, di mute terlebih dahulu sepanjang kegiatan, kecuali Bapak Ibu dipersilahkan untuk berbicara oleh moderator, dan tentunya ini untuk mencegah ya Bapak Ibu suara bising dari latar belakang yang mengganggu pembicara kita. Dan kolom chat kami persilahkan Bapak Ibu pergunakan untuk pertanyaan yang mendesak, atau nanti jika diinstruksikan oleh moderator untuk memberikan komentar atau pertanyaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu silakan gunakan fitur raise-nya jika ingin bertanya atau memberikan pendapat secara lisan saat nanti di sesi tanya jawab. Dan tunggu ya Bapak Ibu ya sampai moderator mempersilahkan Bapak Ibu berbicara. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu terkait pembelajaran melalui kegiatan co-kurikuler untuk meningkatkan keterampilan di abad 21. Kita sadari para pendidik tentunya berkeinginan untuk memaksimalkan kompetensi peserta didik kita sesuai dengan arahan kurikulum. Bukan hanya kemampuan kognitif tentunya, yang tidak kalah penting adalah pengembangan karakter baik yang ingin kita tumbuh kembangkan kepada peserta didik kita. Dan sama-sama kita ketahui bahwa muatan kurikulum yang terstruktur telah disusun menjadi 3 bagian, intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Sayangnya tentunya kita di sini selaku pendidik belum secara maksimal mau kita akui bahwa untuk memahami peran dari muatan kurikulum tersebut, khususnya penerapan co-kurikuler itu di masing-masing mata pelajaran yang kita ampu. Nah, dan kita pun masih bertanya-tanya ya Bapak Ibu, bagaimana co-kurikuler itu dirancang? Terus bagaimana keterkaitannya juga terhadap penguatan pencapaian pembelajaran? Dan juga mungkin kita bertanya-tanya apakah sebenarnya perbedaan mendasar antara intrakurikuler dan co-kurikuler itu sendiri. Bagaimana cara mengintegrasikannya seperti yang disampaikan oleh Ketua PPSKI Pusat tadi, bagaimana kita berkreativitas untuk memanfaatkan kegiatan co-kurikuler itu sendiri. Nah, untuk menjawab hal-hal tersebut, Bapak Ibu, marilah kita siapkan fokus kita, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa. Untuk itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Yogi Anggraina untuk memberikan materinya. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, makasih Bu Enok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPSKI Pusat, Ketua PPSKI Riau, Pak Wasirman dari BPMP Riau, dan Ibu Bapak sekalian. Izin mungkin saya menyampaikan berkaitan dengan tema yang hari ini diulas terkait dengan co-kurikuler. Mungkin nanti akan lebih banyak diskusi ya sesuai temanya terkait dengan bincang ngobrol pintar, jadi mungkin nanti lebih banyak diskusinya. Sebagai pengantar saja, untuk secara kebijakan di tahun ajaran ini kami sudah melakukan revisi beberapa regulasi yang konsennya adalah agar penerapan pembelajaran mendalam dan juga adanya mata pelajaran pilihan
coding dan kecerdasan artifisial itu terintegrasi di dalam kurikulum. Yang pertama yang sudah direvisi adalah standar kompetensi lulusan, yang mana di dalamnya memuat 8 dimensi profil lulusan. Ini merevisi kompetensi yang perlu dimiliki anak setelah belajar. Jadi setelah belajar sebelumnya ada 6 dimensi, sekarang diperbaiki menjadi 8 dimensi. Yang sebelumnya namanya profil pelajar Pancasila, maka secara resmi direvisi menjadi profil lulusan. Lalu yang kedua adalah standar isi yang memuat materi esensial dan juga terkait dengan teknologi yang menjadi rujukan nantinya untuk mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial. Dua standar lagi secara proses dan penilaian sedang kami kaji apakah perlu revisi atau tidak. Tapi secara prinsip dua regulasi ini sudah cukup untuk mewadahi berkaitan dengan implementasi pembelajaran mendalam, sehingga secara resmi kami revisi peraturan menteri terkait kurikulum, yang mana di dalam peraturan ini kami merevisi kurang lebih 9 pasal. Jadi dari 34 pasal direvisi 9 pasal. Jadi pasal-pasal yang tidak tercantum dalam Permen nomor 13 itu masih berlaku di Permen 12. Jadi untuk kurikulum itu Ibu Bapak nanti perlu membacanya dua peraturan menteri, nomor 12 dan nomor 13. Misalkan bagaimana nama kurikulum apa itu masih di Permen 12. Lalu bagaimana ekskul bagi anak, apakah sukarela atau wajib, itu masih diatur di Permen 12. Nah, di dalam nomor 13 itu secara substansi ada 4 hal yang kita sesuaikan. Yang pertama adalah bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam dalam kurikulum itu diintegrasikan, baik dalam perencanaan pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, maupun dalam asesmen. Yang kedua, kita menambahkan mata pelajaran pilihan, coding, dan kecerdasan artifisial. Yang ketiga adalah penyesuaian bentuk kompetensi muatan pembelajaran untuk kokurikuler. Yang empat adalah terkait penyediaan ekstrakurikuler. Pada hari ini, konsen pembahasan adalah poin yang ketiga, yaitu terkait dengan kokurikuler. Di sini ada beberapa penyesuaiannya dari yang sebelumnya di Permen 12 dan sekarang di Permen 13. Di mana pembaharuan-pembaharuannya, yang pertama adalah bentuk. Untuk kokurikuler ini sebelumnya bentuk kokurikuler itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Jadi P5 itu adalah bentuk dari kokurikuler. Nah, sekarang direvisi bentuk kokurikuler menjadi kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan atau cara lainnya. Jadi sekali lagi P5 itu adalah salah satu bentuk dari kokurikuler. Nah, sekarang bentuk kokurikuler yang sebelumnya namanya bentuk kokurikuler itu adalah P5, sekarang bentuknya menjadi kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan atau cara lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kompetensinya. Yang disesuaikan apa? Kompetensinya sebelumnya kompetensi dari kokurikuler itu adalah untuk memperkuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sekarang menjadi memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Lalu yang ketiga adalah muatannya. Yang sebelumnya muatannya ditetapkan dalam bentuk tema oleh pemerintah, sekarang temanya ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, ini yang menjadi penyesuaian untuk kokurikulernya. Nah, ini penyesuaiannya ya. Jadi bentuknya sebelumnya P5, sekarang bentuknya kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan atau cara lainnya. Kompetensinya sebelumnya 6 dimensi, sekarang menjadi 8 dimensi. Untuk muatannya sebelumnya temanya oleh pusat, sekarang temanya oleh satuan pendidikan. Nah, mungkin sekarang apa sih perbedaannya antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Tadi disampaikan juga bahwa di dalam kurikulum itu memuat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di mana intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler itu tujuannya adalah membentuk anak memiliki ke-8 dimensi profil lulusan. Jadi setelah anak belajar, maka dia dikatakan lulus. Apa yang perlu dibentuk, yang perlu dimiliki, yaitu ke-8 dimensi profil lulusan. Maka kita letakkan dalam standar kompetensi lulusan.
Jadi kita bisa mengatakan anak lulus kalau memiliki ke-8 dimensi ini, yaitu iman, takwa, pada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kewargaan, kolaborasi, kreativitas, kesehatan, kemandirian, dan komunikasi. Jadi kalau berbicara abad 21 ya ini bagian dari dimensi profil lulusan. Karena abad 21 itu 4 keterampilannya kolaborasi, kreativitas, penalaran kritis, dan komunikasi. Sehingga kalau anak memiliki ke-8 dimensi profil lulusan, maka sebenarnya anak juga memiliki kemampuan abad 21. Karena bagian dari profil lulusan adalah keterampilan abad 21. Nah, sekarang secara umum dulu. Bahwa anak belajar itu melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Agar melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler itu memiliki ke-8 dimensi. Jadi pencapaian 8 dimensi itu dicapainya melalui intra, ko, dan ekstra. Pertama melalui intra. Apa itu intra? Intra itu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang sesuai jadwal beban belajar struktur kurikulum. Jadi melalui intrakurikuler ini sederhananya adalah mata pelajaran. Jadi intrakurikuler kalau di dalam regulasi kita membedakan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler itu dibedakannya dari kompetensinya, dibedakannya dari muatan pembelajarannya, dan dibedakannya dari beban belajarnya. Intrakurikuler, kompetensinya ditetapkan dalam bentuk capaian pembelajaran. Jadi kalau Ibu Bapak mendengar kata capaian pembelajaran, itu tuh lagi berbicara kompetensi intrakurikuler. Jadi kompetensi intrakurikuler disebut capaian pembelajaran. Jadi kalau Ibu Bapak lagi berbicara capaian pembelajaran, maka ini lagi berbicara intrakurikuler. Lalu muatan pembelajarannya. Muatan pembelajaran intrakurikuler disebut mata pelajaran. Jadi kalau Ibu Bapak berbicara mata pelajaran, ini lagi berbicara intrakurikuler. Lalu beban belajarnya per tahun. Jadi bentuk kompetensi dari intrakurikuler disebut capaian pembelajaran. Bentuk muatan pembelajaran intrakurikuler disebut mata pelajaran. Beban belajarnya per tahun. Nah, sekarang ada yang namanya kokurikuler. Kokurikuler ini kita definisikan adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan pengayaan kegiatan intra dalam rangka fokusnya adalah pengembangan kompetensi terutama karakter. Maka nanti dibedakan, kalau intrakurikuler kompetensinya disebut capaian pembelajaran. Jadi kompetensi dari intrakurikuler disebut capaian pembelajaran. Nah, kalau kompetensi dari kokurikuler disebut alur perkembangan kompetensi yang kita turunkan dari 8 dimensi profil lulusan. Jadi beda rujukannya. Kalau Ibu Bapak nanti bisa dirujuk ya di website kami. Kalau intrakurikuler, maka ada yang namanya keputusan Badan nomor 46. Ini adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran untuk setiap intrakurikuler. Ada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Jadi kompetensi intrakurikuler ini, Ibu Bapak, apa tujuan belajarnya dari capaian pembelajaran ini? Yang kita tetapkan dalam keputusan Badan nomor 46 tentang capaian pembelajaran. Ini untuk intrakurikuler. Nah, sekarang untuk kokurikuler apa kompetensinya? Kompetensi untuk kokurikuler itu adalah Badan nomor 458 tentang alur perkembangan kompetensi yang kami turunkan dari ke-8 dimensi profil lulusan. Jadi untuk SD gimana kemampuan yang harus dimilikinya? Oh, anak SD kemampuan yang perlu dimilikinya dimensi iman takwanya seperti apa? Oh, anak SD dimensi iman takwanya adalah memiliki kemampuan apa saja. Nah, inilah rujuknya di sini. Jadi beda nih intrakurikuler ya, kompetensinya beda. Intrakurikuler tuh kompetensinya capaian pembelajaran, kokurikuler itu kompetensi alur perkembangan kompetensi. Jadi untuk pencapaian kokurikuler dan intra beda. Kalau intra itu fokusnya, muatan pembelajarannya itu adalah mata pelajaran masing-masing. Tapi kalau kokurikuler, fokusnya adalah penguatan ke-8 dimensi profil lulusan. Dan bentuknya berupa tema.
Nah, ini yang mungkin nanti membedakannya Ibu Bapak terkait dengan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ya. Jadi untuk intrakurikuler itu berupa mata pelajaran, kompetensinya adalah capaian pembelajaran. Kalau kokurikuler itu berupa alur perkembangan kompetensi dan berupa tema. Jadi beda nih nantinya, termasuk nanti dalam pelaksanaannya. Nah, yang perlu Ibu Bapak garis bawahi, Ibu Bapak, 8 dimensi itu pertama dicapai melalui intrakurikuler. Intrakurikuler itu kan berupa mata pelajaran. Mata pelajaran kita ketahui di SMA belasan mata pelajaran. Sehingga pertanyaannya, apakah 8 dimensi harus dicapai oleh satu mata pelajaran kimia? Jawabannya tidak. 8 dimensi itu perlu dicapainya oleh gabungan ke seluruh dimensi mata pelajarannya. Jadi 8 dimensi itu perlu dicapainya melalui 14-an mata pelajaran di SMA. Jadi guru kimia tidak menjadi beban bahwa dia harus mencapai ke 8 dimensinya. 8 dimensi itu perlu dicapainya oleh gabungan seluruh mata pelajarannya. Maka memang harus dipetakan. Oh, mungkin kimia adalah dimensi penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas. Oh, mungkin PJOK, kesehatan, kemandirian, kewargaan. Oh, mungkin Pancasila adalah kewargaan, kesehatan, komunikasi, kemandirian. Oh, mungkin agama, keimanan, penalaran, kewargaan. Sehingga gabungan seluruh mata pelajaran terbentuklah ke 8 dimensi. Jadi pencapaian 8 dimensi ini gabungan seluruh mapel. Jadi kimia kalau menurut tim merasa yang perlu diperkuatnya hanya 4 dimensi dari 8 dimensi tidak masalah. Tapi di sekolah dipastikan gabungan mata pelajaran tercapailah ke 8 dimensi. Begitu pula kokurikuler. Jadi 8 dimensi itu mungkin 70% sudah dicapai dalam intrakurikuler karena waktu belajar anak mayoritas dalam intrakurikuler 8 dimensi ini. Lalu diperkuat yang namanya kokurikuler. Mungkin 30%-nya diperkuatnya melalui kokurikuler. Oleh karena itu, jangan sampai beranggapan bahwa 8 dimensi menjadi tanggung jawab kokurikuler. Enggak. Kokurikuler itu mungkin untuk memperkuat. Memperkuat ya mungkin proporsi dalam pembelajaran itu tanggung jawabnya mungkin tinggal 30% untuk memperkuat ke 8 dimensinya. Nah, pencapaiannya kapan? Dicapainya pun bukan dalam satu pertemuan, bukan dalam satu semester, bukan dalam 1 tahun, tetapi dalam 3 tahun. Sehingga pada saat kokurikuler itu dipetakanlah 8 dimensi, perlu diperkuat kokurikuler di sekolah, di SMA, kapan? Dalam 3 tahun. Sehingga nanti bisa jadi tahun pertama kokurikulernya mungkin sekolah ini fokus ke 3 dimensi. Tahun kedua fokus ke 2 dimensi, tahun ketiga fokus ke 2 dimensi. Sehingga dalam 3 tahun diperkuatlah ke 8 dimensinya. Nah, ini yang mungkin kami titip. Jangan sampai beranggapan bahwa kokurikuler itu penguatan profil lulusan itu hanya lewat kokurikuler. Enggak. Kokurikuler itu mungkin proporsi waktu belajar pun hanya 20-30%. Sehingga penguatan ke 8 dimensi dalam kokurikuler itu ya mungkin dia lebih ke penguatan yang mungkin proporsi 20-30%-nya. Lalu ada satu lagi ekskul. Nah, ekskul ini karena saat ini Ibu Bapak masih bisa membaca Permen 12 untuk anak masih sukarela. Bolehkah anak tidak ambil ekskul? Boleh. Karena pengaturannya saat ini untuk ekskul adalah sukarela bagi anak. Tapi sekolah wajib menyediakan pramuka. Jadi kewajiban penyediaan pramuka itu di level sekolah. Tapi kewajiban bagi anak masih sukarela, belum diwajibkan buat anaknya. Nah, ini konsep secara umumnya dulu ya untuk pencapaian ke-8 dimensi. Jadi kalau kimia fokus ke keterampilan aba 21 tidak masalah sebenarnya karena bagian dari ke-8 dimensi profil lulusan. Nah, Ibu Bapak, di dalam struktur kurikulum ini ada alokasi waktu intrakurikuler, ada alokasi waktu kokurikuler, dan ada total waktu dalam 1 tahun. Nah, ini nanti titip Ibu Bapak, kalau untuk keperluan Dapodik, input beban mengajar yang mana? Yang di-inputnya adalah yang paling kanan. Jadi guru Pancasila berapa beban mengajarnya? 2 jam. Guru Bahasa Indonesia berapa beban mengajar dalam Dapodik? 4 jam. Guru kimia berapa jam? 3 jam. 4 jam ya. Guru kimia 4 jam. Di kelas 10 ya ini. Di kelas 11 kan 5 jam. Guru
matematika berapa jam? 4 jam. Input yang paling kata total jam. Tapi untuk ngajarnya berapa jam? Guru kimia ngajarnya 3 jam. Dihitung beban mengajarnya 4 jam. Guru bahasa Indonesia beban mengajarnya 4 jam, tapi punya ngajar 3 jam. Lalu bagaimana 1 jam 1 jamnya itu? Yang kurang lebih 1 jam. Nah, itu adalah alokasi waktu untuk kokurikuler. Nah, untuk kokurikuler ini, Ibu Bapak, yang diperhatikan untuk kegiatan adalah total jamnya. Jadi nanti walaupun dalam penyajiannya ada untuk agama 1 jam, ada untuk ekonomi 1 jam, ada untuk kimia 1 jam, ada untuk bahasa Indonesia 1 jam, tapi pelaksanaan kokurikuler itu bukan masing-masing mata pelajarannya. Dengan kata lain, kokurikuler untuk pengaturan saat ini belum diperkenankan berdiri sendiri masing-masing mapelnya. Maka yang diperhatikan adalah total jamnya. Total jamnya kurang di kelas 10 agak banyak, kurang lebih 12 jam dalam 1 tahun. 12 jam 1 tahun itulah nanti dirancang untuk kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikulernya bagaimana saja? Kokurikulernya ini yang sudah kami tuangkan juga di dalam panduan kokurikuler ya. Jadi kita secara resmi sudah mencabut panduan P5 diganti panduan kokurikuler. Jadi untuk pembelajaran asesmen ada edisi revisi 2025, untuk kurikulum satuan pendidikan ada edisi 2025. Nah, untuk panduan kokurikuler ada juga ini mengganti P5. P5 sudah tidak ada, sekarang adanya panduan kokurikuler. Dan kami juga sudah menerbitkan, Ibu Bapak, mungkin kalau untuk masing-masing mapel ada panduan mata pelajaran. Jadi ada panduan mata pelajaran kimia, ada panduan mata pelajaran bahasa Indonesia yang bisa diakses di website kami ini. Nah, untuk kokurikuler apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, ini ya, kokurikuler ini tujuannya tadi kalau intrakurikuler dari capaian belajar, tapi kalau kokurikuler tujuannya itu dari alur perkembangan kompetensi. Jadi beda jalurnya, apa yang ingin dicapai tujuan belajarnya berbeda. Nah, jadi kalau kurikuler itu dari alur perkembangan kompetensi, jadi beda keputusan Kabadannya. Tadi ya, ada keputusan Kabadan nomor 58. Itu tujuan belajar untuk kokurikuler. Nah, karakteristik kokurikuler ini menunjang kegiatan intra, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, satuan pendidikan dapat memilih cara pelaksanaan kokurikuler disesuaikan analisis potensi kebutuhan satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat memanfaatkan kegiatan yang sudah belajar atau bisa merencanakan baru dan dapat dilakukan dengan 3 cara. Jadi tadi ada 12 jam. Jadi 12 jam itu digunakannya bisa dan atau salah satunya. Bisa kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan atau cara lainnya. Tadi kan ada guru-guru, siapa yang perlu jadi fasilitator? Yang jadi fasilitator yang dalam struktur kurikulumnya ada alokasi. Ini misalkan ya, agama ada alokasi 1 jam, maka dia perlu jadi fasilitator. Kenapa? Dia beban mengajarnya dihitung 3 jam, tapi ngajarnya baru 2 jam. Maka ada tanggung jawab dia sebagai fasilitator. Tapi guru Pancasila tidak perlu jadi fasilitator. Kenapa? Karena guru Pancasila beban mengajarnya dihitung 2 jam, ngajarnya 2 jam. Jadi dia tidak punya hutang. Lalu guru matematika ngajarnya 3 jam, tapi beban mengajarnya 4 jam. Maka dia punya tanggung jawab 1 jam per rombongan belajar untuk jadi fasilitator. Begitu pula guru kimia ya yang di kelas 10, karena kalau kelas 11, 12 tidak perlu jadi fasilitator. Nah, lalu guru bahasa Inggris apakah harus jadi fasilitator? Tidak perlu. Kenapa? Dia beban mengajarnya dihitung 3 jam, ngajarnya pun 3 jam. Jadi sesuai struktur kurikulum, yang perlu jadi fasilitator adalah yang punya alokasi waktunya. Lalu bagaimana kegiatan kokurikuler? Kegiatan kokurikulernya dilaksanakan dalam 3 bentuk. Nah, mungkin saya ke bentuk yang kedua dulu ya. Contoh nih. Oh, sekolah memutuskan dari 12 jam, 4 jam itu untuk gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kegiatannya penguatan beribadah. Pada saat dia kegiatan beribadah, sekolah mempunyai program setiap hari kurang lebih 40 menit melaksanakan kegiatan berjamaah, sholat, dan ibadah bersama.
Jadi kegiatan sehari-hari, tiap hari selama 5 hari dilakukan ibadah, sholat berjamaah, dan beribadah bersama misalkan ya. Maka pada saat itu diputuskan siapa jadi fasilitator. Yang jadi fasilitator tadi adalah guru-guru yang punya alokasi waktu. Saya guru kimia, tugas fasilitatornya adalah menjadi fasilitator kegiatan ibadah. Ibadah kan tidak terkait agama, memang. Karena untuk kokurikuler tidak harus dikaitkan dengan mata pelajarannya. Pada saat gerakan 7 kebiasaan yang sehat, dia jadi fasilitator agama, maka dia sudah menuntaskan kewajibannya yang tadi ada alokasi waktu jadi fasilitator. Jadi, apakah guru kimia perlu merancang dia penguatan kokurikuler kimianya? Tidak perlu, tidak harus, karena dia sudah menuntaskan tanggung jawab sebagai fasilitatornya. Lalu ada kegiatan lainnya, misalkan anak sekolah memprogramkan dimensi kesehatan, berolahraga. Setiap hari Selasa dan hari Kamis ada olah senam anak Indonesia hebat, senam, program senam. Maka ditugaskanlah misalkan guru matematika jadi fasilitator. Maka silahkan pada saat dia tanggung jawab koordinator fasilitator olahraga itu sudah menuntaskan tanggung jawab kokurikulernya. Nah ini 7 kebiasaan yang sehat misalkan mengambil porsi 40%, anggaplah dari 12 jam misalkan sudah diambil 5 jam atau 6 jam. Lalu ada 6 jam lagi, 6 jam lagi kami ingin kolaboratif lintas disiplin ilmu. Maka diidentifikasilah di sekolah, oh yang masih perlu diperkuat itu adalah terkait dengan kemampuan matematika, terkait kemampuan IPA, terkait dengan matematika, terkait dengan bahasa Indonesia. Maka dirancanglah untuk memperkuat, misalkan bisa dengan STEM atau dengan yang lainnya, untuk memperkuat lintas disiplin ilmu, yang mana jadi fasilitator bisa jadi guru yang lintas. Bagus memang yang relevan, yang bagusnya relevan misalkan ya. Kalau di awal sudah dipetakan, oh kami ternyata yang ingin diperkuat anak kami adalah sains. Sainsnya adalah kolaboratif lintas disiplin ilmunya adalah matematika, ekonomi, matematika, lalu terkait dengan kimia, fisika misalkan. Sudah ada alokasi 4 jam, ya mungkin guru yang jadi fasilitator, guru yang relevan saja tadi supaya mereka bisa lebih menguasai. Maka guru matematika, kimia misalkan, lalu informatika, dia dipetakan jadi fasilitator di kolaboratif lintas disiplin ilmu. Lalu ada guru lain kan, ada ekonomi, ada Pancasila, ada agama. Gimana nih kami tidak ada kolaboratif lintas disiplin ilmu karena kolaboratifnya hanya tadi di program tadi. Maka bisa jadi di program 7 kebiasaan anak hebat dia menjadi fasilitator di kokurikulernya. Jadi fasilitator ibadah, fasilitator berkaitan dengan senam. Nah, sehingga dia tidak perlu ada kokurikuler berkaitan dengan mapelnya karena diputuskan kolaborasi lintas mata pelajarannya hanya memperkuat beberapa kemampuan di beberapa mata pelajarannya. Jadi fasilitator tuh tuntas tuh. Jadi bisa kolaboratif lintas disiplin ilmu, bisa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan atau cara lainnya. Nah, mungkin saya akan sedikit mengulas pada saat ini terkait dengan kolaboratif lintas disiplin ilmu ya, yang erat kaitannya mungkin terkait dengan IPA. Jadi guru kimia, bolehkah saya tidak menjadi fasilitator kolaboratif lintas disiplin ilmu? Boleh. Kalau guru kimia akhirnya jadi fasilitator cukup di senam sehat saja boleh. Cukup fasilitatornya di ibadah saja boleh. Karena dia sudah tuntas kewajibannya jadi fasilitatornya. Oh kami ingin lebih pas di dalam kegiatan lintas disiplin ilmu silahkan. Jadi kalau sudah dipetakan jadi fasilitator di sini tidak perlu juga nanti untuk penguatan jadi fasilitator di 7 kebiasaan anak sehat. Jadi pilihan nanti ya. Bisa 7 kebiasaan anak sehat, bisa lintas disiplin ilmu, atau dengan cara lainnya yang ditentukan oleh sekolah. Nah, mungkin saya izin tampilkan salah satu contoh berkaitan dengan kolaboratif lintas disiplin ilmu untuk kokurikulernya. Nah, ini sebagai contohnya ada waktu 90 jam pelajaran. Jadi 90 jam pelajaran ini cukup beberapa minggu ya. Beberapa bulannya 90 jam pelajaran untuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu.
Jadi waktu yang digunakan tadi dari 390 jam, 350 keambil untuk kolaboratif lintas disiplin ilmu 90 jam. Kolaboratif lintas disiplin ilmunya apa saja? IPA, matematika, informatika. Ya mungkin bagusnya yang jadi fasilitator adalah guru IPA, guru matematika, guru informatika. Yang bagusnya ya, biar relevan gitu ya. Tapi di luar ini pun sebenarnya nggak masalah. Yang jadi fasilitator baiknya ini. Apakah seluruh mapel harus ada kolaboratif lintas disiplin? Kalau merasa tidak perlu, nggak usah dipaksakan ada kolaborasi lintas disiplin. Misalkan dari 14 mata pelajaran, yang merasa diperlukan untuk memperkuat kolaboratif lintas disiplin hanya 3 mapel. Ya sudah, 3 mapel ini. Sisanya alokasi kokurikuler bisa untuk kegiatan lain-lainnya. Bisa untuk ibadah, bisa untuk senam, bisa untuk karya ilmiah yang merupakan bentuk-bentuk kokurikuler lainnya. Jadi kolaboratif lintas disiplin ilmu ini ya, ini mungkin persentasenya silahkan digunakan sesuai kebutuhan. Oh, kolaboratif lintas disiplin ilmunya ada 2, ya sudah mungkin ada 2 kolaboratif lintas disiplin ilmu menggunakan kurang lebih 50% alokasi kokurikuler, 50% lagi bisa kegiatan lainnya. Dan boleh juga nanti tidak ada kolaboratif lintas disiplin ilmu, seluruhnya untuk gerakan 7 kebiasaan yang hebat, boleh juga tidak ada kolaboratif lintas disiplin ilmu ya. Jadi kalau guru kimia merasa tidak ada kolaboratif lintas disiplin ilmu ya nggak masalah juga. Silahkan fungsi kokurikuler fasilitatornya bisa untuk fasilitator tadi, fasilitator ibu terkait dengan ibadah juga boleh, fasilitator senam sehat juga boleh sebagai fungsi dari kokurikuler tadi. Nah sekarang ini contoh ya, kokurikulernya ingin memperkuat. Tujuan belajarnya apa? Tujuan belajarnya beda ya kalau intrakurikuler. Ibu Bapak tujuan belajarnya kan dari capaian pembelajaran. Kimia kan ada capaian pembelajaran kimia. Nah kalau untuk kokurikuler tujuan belajarnya dari tadi 8 dimensi profil lulusan. Oh sekarang dimensi yang ingin diperkuatnya adalah penalaran kritis dan kreativitas. Ini tujuan belajarnya. Tujuan belajar ini dicapai melalui kolaboratif lintas disiplin ilmu. Apa aja yang dilintaskan? IPA, matematika, informatika. Nah, desainnya memang ini diterapkan dengan pembelajaran mendalam ya. Ada praktik pedagogis, ada lain-lainnya. Lalu ini diterapkan, ini kami dengan model STEM kokurikulernya. Sains ini, teknologinya ini, engineeringnya ini. Lalu dibuatlah rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatannya ini dengan pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Oh, ini terkait dengan orientasi kokurikuler butuh waktu 10 jam, diskusi konsep butuh waktu 10 jam, analisis video butuh 10 jam, diskusi butuh 10 jam, lalu pada saat aplikasi membuat rancangan alat pelontar butuh 5 jam, membuat praropa 5 jam, merefleksi nanti total 90 jam kegiatan kokurikuler ini ya. Nah, lalu didetailkan pada saat orientasi kokurikuler apa saja yang ingin dilakukan, didetailkan langkah-langkahnya ya. Ini. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sudah dirancang ya, sehingga 90 jam ini ada kegiatan kokurikuler tadi. Jadi nanti kokurikulernya lintas disiplin ilmu diperolehlah dalam rangka apa? Kreativitasnya terjamin dan lain-lainnya. Nah ini sebagai contoh ya. Untuk kokurikuler ini contoh ada 10 kali pertemuan. Jadi selama 10 minggu dia kokurikulernya ini. Nah mungkin nanti minggu ke-11 bisa jadi ada kokurikuler yang lainnya. Nah, asesmennya gimana? Asesmen yang diukur itu minimalnya ada apa? Dimensi profil lulusannya. Dimensi profil lulusannya, oh tadi karena dimensinya adalah penalaran kritis dan kreativitas, maka ini yang ingin kita perkuat. Laporannya gimana? Laporan belajarnya nanti Bapak cukup singkat saja. Laporan belajar untuk kokurikuler itu minimalnya nanti cukup mungkin 2 atau 3 baris saja. Jadi kalau kemarin laporan P5 itu berlembar-lembar cukup banyak ya. Kalau sekarang untuk kokurikuler itu hanya singkat saja. Dari kesimpulan penguatan kokurikuler dalam satu semester, mungkin semester ini ada 2 dimensi, penalaran kritis lalu komunikasi. Maka nanti dideskripsikan dalam laporan belajarnya ini. Nanti di dalam laporannya hanya digabung dengan laporan intrakurikulernya, ada deskripsi kokurikuler singkat. Ananda sudah menjelaskan penalaran kritis dan komunikasi dengan baik. Sudah cukup seperti itu. Jadi tidak lagi ada laporan kokurikuler yang cukup banyak ya. Kalau kemarin laporan P5 yang cukup banyak, sekarang Ibu Bapak mungkin hanya 3 baris saja untuk laporan kokurikulernya. Nah minimalnya ini. Maksimalnya ingin apakah kokurikuler bisa mempengaruhi intra? Kalau sekolah memutuskan mempengaruhi karena dikaitkan dengan tujuan belajar boleh saja. Tapi itu tidak harus. Sekali lagi minimalnya itu
penguatan dimensi profil lulusan. Kalau Ibu Bapak ingin mempengaruhi intrakurikuler, bolehkah? Boleh, tidak dilarang. Nah, itu mungkin Ibu Bapak ya pengantarnya terkait dengan kokurikuler, dan secara detail Ibu Bapak bisa mengaksesnya di website kami di kurikulum.kemdikbud. Di sini Ibu Bapak ada panduan kokurikuler ya. Di dalam panduan kokurikuler itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen contoh ke laporan belajarnya sudah ada di sini. Dan ini juga panduan-panduan lainnya. Dan kami juga mengingatkan, karena guru kimia ya, kami sudah menerbitkan ini karena sekarang terkait dengan pembelajaran mendalam, kami sudah menerbitkan panduan mata pelajaran. Nah, ini ada panduan mata pelajaran kimia kalau Ibu Bapak guru kimia yang untuk intrakurikulernya ini. Bukan untuk kokurikulernya, panduan mata pelajaran kimia. Sehingga mulai dari capaian pembelajaran dan lain-lain Ibu Bapak tinggal membuka dokumen ini. Jadi dokumen berkaitan dengan panduan mata pelajarannya. Nah, izin saya buka untuk kimia ya. Panduan mata pelajaran kimia, sehingga mulai dari capaian pembelajaran dan lain-lain Ibu Bapak tinggal membuka dokumen ini. Jadi dokumen, nah ini dokumennya ya, Ibu Bapak ada panduan mata pelajaran kimia untuk guru ya, untuk yang fase E. Kalau untuk fase E-nya panduan mata pelajaran IPA, karena masih IPA ya. Kalau untuk di fase F sudah spesifik kimia, ini ada panduan mata pelajaran kimia. Kami sudah jelaskan di sini mulai dari capaian pembelajarannya, pemetaan materi esensialnya, sampai nanti ke perencanaan belajarnya. Jadi Ibu Bapak yang belum memperoleh silahkan juga bisa mengakses panduan ini ya untuk mata pelajaran kimia sebagai inspirasi nanti memahami bagaimana capaian pembelajaran itu dituangkan nanti ke perencanaan belajarnya. Jadi di sini kami pun sudah coba buat pemetaan materi esensialnya yang perlu dipelajarinya, termasuk juga bagaimana nanti ke perencanaan belajarnya dengan penerapan pembelajaran mendalam. Nah, itu silahkan Ibu Bapak di website kami ya di kurikulum.kemdikbud bisa diakses ya, termasuk mapel-mapel lainnya. Itu saja mungkin saya kembalikan dulu ke moderator untuk mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak, pemaparan materi yang sangat penuh ilmu yang kita dengarkan bersama, yang mungkin memang baru kali ini juga untuk pemahaman perbedaan intra, ekstra, dan co-kurikulernya Pak bagi kami. Baiklah, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk sesi diskusi kita, mungkin di sesi pertama ini kita buka 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan untuk resen terlebih dahulu yang ingin bertanya. Silahkan. Bu Miss, sebelum yang lain resen, saya boleh nanya nggak? Langsung ketuanya nanya dulu ya. Silakan Bu Mel. Iya, baik. Maaf Pak Yogi, saya duluan nanya karena penasaran, takut lupa. Izin Pak, tadi ada bahasa yang disampaikan bahwa tidak diperkenankan kokurikuler itu berdiri sendiri gitu. Jadi kira-kira nih Pak, ketika misalnya nih kimianya beban mengajar itu termasuk kokurikuler itu kan 36 JP dan 72 dan 36 Pak setahun. 72 intra, 36 kokurikulernya. Nah, jadi kalau misalnya selama ini kalau yang P5 itu kan dibuat jadi blok Pak gitu. 36 ini bisa nanti 12 minggu selesai gitu untuk P5 kalau dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang cuma permasalahannya kalau blok itu dalam 36 minggu efektif itu 12 minggu untuk kokurikuler, kemudian ada sekitar 24 minggu untuk intra. Jadi nanti guru itu 12 minggu ngajar kokurikuler, setelah itu nanti ngajar intra. Nah, dulu karena yang dimaksud karena dulu itu kan P5 proyek gitu kan, Pak. Nah, sekarang ini kita lihat lebih terbuka, lebih bebas. Apakah boleh kimia yang tadinya 3 JP 12 minggu itu sebenarnya 3 JP sampai 36 minggu kan Pak. Nah, apakah boleh sekarang
3 JP itu sampai 36 minggu itu 2 JP-nya intra, lalu 1 JP-nya itu kokurikuler, tapi kokurikuler ini sendiri gitu yang mengampunya gitu Pak. Artinya misalnya saya nih, saya ambil temanya satu, kemudian selama 36 minggu itu atau 36 JP itu saya buat modul sendiri, saya laksanakan sendiri di Mapel itu. 2 jamnya saya ngajar kimia, setelah itu saya 1 jamnya ngajar kokurikuler, namun tetap yang bikin roster nggak kasihan 3 JP terus sampai 36 minggu. Begitu pertanyaannya Pak Yogi. Terima kasih. Iya, makasih. Bentuk kokurikuler itu ada 3 tadi ya, kolaboratif lintas disiplin ilmu. Jadi memang seminimal-minimalnya ada 2 mata pelajaran. Jadi kami dalam penguatan profil dalam pembelajaran minimalnya emang interdisipliner, tidak diperkenankan untuk satu berdiri sendiri. Makanya tadi kita atur akhirnya pada saat diputuskan kolaboratif lintas disiplin ilmu itu sekurang-kurangnya ada 2 mata pelajarannya. Jadi tidak diperkenankan untuk satu. Jadi pada saat kami pembahasan kokurikuler ini untuk penguatannya, untuk agar pembelajaran mendalam itu bisa terlaksana, maka penguatan kokurikulernya itu minimal di 2 mata pelajaran, ada keterkaitan. Jadi di sini ya bentuknya untuk kokurikuler, sini ya. Kegiatan kokurikuler itu mengintegrasikan 2 atau lebih. Jadi boleh 1 nggak boleh, memang Baik. untuk 1. Not Jadi ya Pak. minimal 2 Baik, dalam baik. satu tema, karena untuk kokurikuler itu muatan pembelajarannya berupa tema, gitu ya, Baik, berupa tema yang relevan dengan kehidupan nyata murid. Tujuannya melihat keterkaitan antar ilmu. Jadi memang tujuan kokurikuler itu mendorong interdisiplin ilmu, keterkaitan antar ilmu. Jadi tidak bisa. Jadi kalau pertanyaannya berdiri sendiri bisa nggak? Minimal 2 mata pelajaran kolaboratif. Untuk apa? Tujuannya memperkuat dimensinya. Jadi bentuknya yang bisa terfasilitasi untuk kokurikuler itu ini. Lintas disiplin ilmu itu harus minimal 2, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan cara lain. Dan juga Bapak perlu diperhatikan ya, karena kokurikuler itu alokasi total. Jadi kalau masing-masing pakai nanti tidak bisa ada alokasi kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya. Ada tidak atau cara lainnya, nanti kenapa guru masing-masing mapel udah make gitu ya. Makanya sengaja kami ini harus total dulu baru dipetakan mana nih. Karena kalau masing-masing lalu dipakai untuk masing-masing, nanti ibu bapak pada saat ada 7 gerakan kebiasaan yang sehat, ada ibadah, ada terkait dengan senam, nanti malah nambah waktu sendiri. Waktu belajar anak nanti jadi nambah gitu. Tidak menggunakan waktu kokurikuler tadi. Makanya ada akumulasi total kokurikuler 12 jam, lalu dipetakan nih, jangan dipilih oleh mahasiswa langsung, tapi dipetakan blok di sini lintas disiplin ilmu sekian jam, blok itu kebiasaan anak ini saya hebat sekian jam gitu ya, sehingga tercapailah 12 jam tadi dalam 1 minggu. Baik, terima kasih Pak Not, karena memang kemarin ada sekolah yang menyampaikan kurikulumnya menyampaikan seperti itu. Oh, berarti boleh dong gitu. Akhirnya saya dapat jawaban dari ketua tim kurikulum langsung. Terima kasih Pak Yogi. Sama-sama Ibu, makasih. Terima kasih Bu Mel membuka sedikit yang juga menjadi sebenarnya pertanyaan. Karena mungkin juga Pak, sebelum masuk kita ini ada beberapa yang sudah resen. Kita lanjut sajalah yang resen dulu ya. Untuk panitia, bertahan dulu ya. Ibu atau Bapak nih, Junita Pronika. Ya, kami persilakan. Ibu Terima ya. kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Pak, ini saya ada pertanyaan. Ini kan di sekolah kami itu menggunakan sistem blok untuk yang kokurikulernya. Nah, jadi yang tidak ada kokurikuler berarti dia tidak mengajar nanti di sistem blok, tetapi dia melanjutkan materinya sampai nanti masuk di ujian akhir semester. Nah, saya di sini sebagai koordinatornya, sehingga saya bertugas dari kurikulum untuk membuat materinya, Pak. Jadi per guru itu setiap jam pelajaran itu, setiap jam pelajarannya sesuai jadwal, harus ada materinya yang saya siapkan. Nah, yang saya minta pencerahannya, Pak, saya agak kesulitan dalam menentukan materi-materinya. Berarti kan dalam 1 bulan itu harus
lebih dari 20 materi yang harus saya siapkan untuk guru-guru yang akan mengajar. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi kokurikuler itu sekali lagi bentuknya tadi ya, lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan yang sehebat, dan atau cara lainnya. Yang diperhatikan tuh gini, kokurikuler itu anggaplah sekarang ada 12 jam 1 minggu. Jadi perhatikan, bebaskan dari masing-masing mapel. Pada saat kokurikuler, makanya kami bukan menyebutnya guru, tapi fasilitator. Ada 12 minggu yang digunakan untuk kokurikuler. Misalkan ada sekolah memutuskan kokurikulernya hanya untuk 7 gerakan kebiasaan yang sehebat, itu cukup 1, Bu. Tidak perlu ada 20, nggak ada penguatan mata pelajaran. Kokurikulernya berupa senam sehat dan ibadah. Misalkan ya dari 12 jam, anggapnya ibadah setiap hari 1 jam. Ada 5 jam nih ya, dari 12 jam 5 jam. Sehat, senam sehat setiap hari ada 1 jam. Udah kepake 10 jam. Nah, sudah 2 kegiatan guru-guru itu pasti semua jadi fasilitator di situ sudah selesai, tidak ada terkait dengan mapelnya karena 12 jam sudah dipakai 10 jam. 2 jam lagi mungkin hanya ada kegiatan aktivitas lain, misalkan untuk memperkuat tadi kekhasan sekolah. Kekhasan sekolahnya adalah berkaitan dengan memperkuat penelitian siswa gitu ya, kemampuan penelitian siswa. Nah, ini bolehkah tidak ada mapel satupun terkait lintas disiplin ilmu? Boleh kok. Jadi ibu malah jadi rumit memang seperti itu. Jadi 12 jam itu ibu apa bayangkan 12 jam itu bukan dipetakan ke masing-masing mapel. 12 jam itu untuk ibu bapak petakan menjadi program sekolah. Program sekolah tadi kalau ibu bapak di sekolah ibu bapak ada program senam aja, senam anggap 2 hari setiap hari ya. Udah kepake tuh 15 jam tuh 5 jam kepake senam. Ada sekolah lagi yang punya program terkaitan dengan ibadah 5 jam. Udah kepake tuh dari 12 jam tuh 5 jam. Jadi tinggal 2 jam lagi. Ya sudah 2 jam lagi buat kegiatan apa gitu. Jadi bukan untuk setiap mapel lalu buat kegiatan kokurikuler, enggak. Makanya kami melarang, tanda kutip ya, tidak mengizinkan hanya 1 mapel untuk kokurikuler itu, kolaboratif. Oh, sekarang kami ingin membuat salah satunya kolaboratif lintas disiplin ilmu. Nah, anggapnya sekarang ya ada guru kokurikuler itu kan tadi guru matematika, bahasa Indonesia. Kalau Pancasila tidak perlu jadi fasilitator, yang tidak ada alokasi waktu ya. Pancasila, bahasa Inggris, kimia, guru Pancasila, guru Mas Inggris. guru bahasa Inggris, informatika tidak perlu jadi fasilitator. Nah, lalu diputuskan oleh sekolah yang ingin diperkuat itu adalah terkait dengan sains gitu ya, misalkan. Kolaboratifnya sains. Buat project STEM. Cukup 1 nih yang terlibat, karena STEM-nya yang terlibat untuk memperkuatnya IPA ya, misalkan IPA, matematika, lalu informatika, lalu bahasa Indonesia. Nah, 4 guru ini 1 dipetakan jadi kokurikuler STEM tadi ya, kolaboratif lintas disiplin ilmu. Udah 4 mapel. Ada guru lain nih, ada guru agama, guru lain. Guru agama lain apa harus berkolaboratif lintas disiplin ilmu? Nggak perlu. Oh, mungkin menjadi fasilitator terkaitan gerakan 7 kebiasaan anak sehebat. Jadi ibu misalkan sudah dari sekian mata pelajaran lah ya. Anggaplah sekarang 14 mata pelajaran di kelas 10. 14 mata pelajaran, 4 orang sudah dipetakan untuk jadi fasilitator kolaboratif lintas disiplin. Jadi ibu hanya buat 1 perencanaan belajar kan? 1 perencanaan belajar. Nah, 1 perencanaan belajar sudah kepake mungkin anggaplah ini 6 jam lah. Anggap 6 jam dari 12 jam 6 jam yang digunakan oleh 4 orang gitu misalkan ya, atau 4 jam boleh 4 jam yang digunakan oleh 4 orang guru, dan 4 orang guru jadi fasilitator kolaboratif lintas disiplin ilmu. Kolaboratif itu hanya 1 tadi yang tadi aja. Karena kami tidak perlu untuk bahasa Indonesia merasa ya sekolah ya, untuk agama dan lain-lain tidak ada program terkait dengan kokurikuler terkait mata pelajarannya, enggak. Kolaboratifnya itu hanya 4 mata pelajaran. Udah paket 4 jam, terlibat 4 orang. Udah selesai. Lalu ada kan dari 12 jam, 8 jam lagi. 8 jam lagi ibu bapak program nih, 8 jam itu apalagi sekarang ya, ibu bapak program senam tuh. Senam itu bisa jadi kokurikuler tadi ya. Senam anggap pakai 4 jam dari 8 jam tuh. Jadi misalkan guru agama, guru Pancasila, guru OPJOK, guru lainnya gitu ya, yang ada misalkan ada 8 orang jadi fasilitator pada saat senam. Udah tuh tuntas dia kewajiban fasilitatornya. Ibu udah 2 program tuh. Ada 4 jam lagi adalah untuk ibadah. Jadi ibu hanya membuat 3 perencanaan. Perencanaan 1 adalah perencanaan berkaitan dengan STEM, yang tadi kolaborasi lintas mata pelajaran.
Perencanaan kedua adalah berkaitan dengan kesehatan. Perencanaan ketiga berkaitan dengan ibadah. Udah, tidak usah sampai 20 mapel seperti itu yang cukup menyita waktu. Sekarang tuh sebenarnya semangatnya aktivitas penguatan karakter di sekolah itu tuh tidak menambah waktu belajar anak dan tidak menambah kerjaan buat guru, tapi itu dihitung sebagai bagian belajar anak. Jadi pada saat anak ada olahraga, ada terkait dengan ibadah, kalau dulu belajar dari jam 7 sampai jam 3, maka sekarang pun harusnya jam 7 sampai jam 3, tidak menambah jam jadi sampai jam 4, jam 5. Total belajarnya tetap. Itu ya Ibu Bapak ya. Jadi tidak sampai, jadi jangan mikirin harus ada masing-masing mapel penguatan materi, enggak. Justru penguatannya materinya hanya satu aja cukup tadi. Sisanya bisa gerakan 7 kebiasaan nenek sehebat, bisa ibadah, atau ada program lain silahkan. Ada bulan seni misalkan. Dalam satu bulan full itu memakan porsi waktu juga boleh silahkan. Itu Bu ya. Jadi tidak Oke, sampai terima kasih merumitkan Pak. 20 seperti tadi ya. Cukup mungkin bisa jadi cukup 2 atau 3. Dan itu disusunnya bukan hanya oleh koordinator. Koordinator itu memfasilitasi. Disusun bersama-sama guru yang jadi fasilitator. Jadi kalau kolaboratif lintas disiplin ilmu, siapa yang bikin perencanaan? Guru tadi yang jadi fasilitator. Koordinator itu mengkoordinasikan. Jadi bukan ibu yang buat semestinya. Ibu itu mengkoordinasikan, namanya koordinator kan. Mengkoordinasikan. Nah, guru-guru yang jadi fasilitator bersama nih. Ada fasilitator. Dan koordinator itu tanggung jawabnya rombongan belajar ya. Jadi kalau ada 12 rombongan belajar, koordinator itu bisa ada 12 atau bisa ada 4. Minimal 4, maksimal 12 rombongan belajar, 12 orang koordinator. Karena dia beban kerja tambahan. Jadi koordinator itu di satu jenjang nggak mungkin satu, apalagi kalau ada 12 rombongan belajar, seminimal-minimalnya itu ada 4 koordinator itu. Di kelas 1 ada 12 rombongan belajar, seminimal-minimalnya 4. Maksimalnya bisa 12 koordinator. Itu ya. Jadi tidak tanggung jawab, dan koordinator itu namanya koordinator mengkoordinasikan, bukan ibu apa yang nyusun ya. Oh, ini ibu sebagai koordinator di 3 rombongan belajar ini ada 3 program nih. Oh, ini tolong nih yang guru yang jadi fasilitator kolaboratif lintas disiplin bikin perencanaan. Guru yang tadi terkait gerakan 7 kebiasaan Indonesia bikin perencanaan. Jadi mereka kolaboratif bikin perencanaannya. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, sudah tercerahkan Ibu Junita. Sudah Bu, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Berarti ini Pak bisa diulangi lagi bahwa untuk co-curricular ini tidak boleh mapel itu berdiri sendiri ya Pak ya. Ya, Harus seminimal-minimalnya 2 kolaborasi, Ibu. Oke. Terima kasih Pak. Lanjut ke penanya selanjutnya. Ini Ibu kayaknya nih. Ibu Ismunayati. Ya, kami persilakan Ibu. Apakah masih ada? Masih di mute ya. Ibu Is. Oke. Silakan Ibu. Masih mute Bu. Lanjut aja Bu Miss. Lanjut. Ini ada ibunya, tapi kok enggak. Udah dibuka Bu. Silakan Ibu Ismunayati. Atau kita lanjut saja ya. Lanjut dulu untuk penanya selanjutnya. Ibu Herni. Silakan Ibu Herni. Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu semua. Perkenalkan, saya Ibu Herni dari Aceh Barat Daya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yogi, sangat tercerahkan. Terima kasih PPSKI Riau. Yang ingin saya tanyakan dan mohon pencerahannya Pak Yogi, terkait dengan pengorganisasian peserta didik. Misalnya di sekolah saya itu kelas 10 ada 8. Kelas untuk 11-nya rombongan belajarnya 8, kemudian untuk tingkat 12-nya 8.
Nah, untuk kokurikuler misalnya tadi seperti Pak Yogi contohkan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya, ada senam, ada beribadah, ada tadi lintas disiplin ilmu, kolaboratif disiplin ilmu, misalnya STEM. Pertanyaan saya, ketika STEM itu anak-anak apakah semua harus ikut atau bagaimana? Karena ini kan kokurikuler. Tadi saya menangkap kalau ekstrakurikuler sekolah wajib menyediakan, tapi keikutsertaannya sukarela oleh siswa. Untuk kokurikuler itu bagaimana Bapak pengorganisasiannya? Kalau ibadah mungkin tidak terlalu sulit karena kita kan hanya mengontrol saja mereka beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, termasuk juga dengan senam mungkin bagi saya tidak sudah tergambar bagaimana kita mengorganisasikan siswa dalam kegiatan senam untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi kalau terkait misalnya lintas disiplin ilmu, misalnya tadi ada 4 guru yang ada alokasinya dalam struktur kurikulum, misalnya kimia, kemudian bahasa Indonesia dan sebagainya, itu pengorganisasian peserta didiknya itu misalnya untuk kelas 10 itu seperti apa Pak? Mohon pencerahannya. Apakah di aula besar atau bagaimana? Saya belum terbayang ini Bapak. Mungkin itu Bapak. Terima kasih Ibu Moderator. Saya kembalikan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Pertama, bentuk kokurikuler itu tidak harus ketiganya, tidak harus ada kolaboratif lintas disiplin ilmu dan juga 7 kebiasaan Indonesia hebat dan juga cara lainnya. Itu dulu ya, karena bisa jadi ibu bapak memutuskan bentuknya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat saja boleh. Bisa jadi kolaboratif lintas disiplin ilmu saja boleh. Bisa jadi gabungan. Itu dulu ya. Jadi bentuknya itu dan atau kalimatnya. Jadi boleh salah satu, boleh gabungan ketiganya. Itu bentuk yang dipilihnya. Yang kedua, pada saat jadi kegiatan kolaboratif lintas disiplin ilmu, itu tuh di masing-masing rombongan belajar. Kan ada guru yang menjadi tanggung jawab, kalau bisa digabung keseluruhan, kalau ibadah mungkin atau olahraga mudah digabung di satu tempat. Tapi kalau kolaboratif lintas disiplin ilmu, perombongan belajar nantinya. Karena kan guru kan ada, misalkan saya guru matematika, guru IPA dan sains, jadi fasilitator di kelas 1A, di kelas 1B, di kelas 1C. Dia berarti kan punya alokasi waktu sendiri-sendiri nih. 1 jam di sini, 1 jam di sini, 1 jam di sini, atau 2 jam di sini, 2 jam di sini, 2 jam di sana. Nanti tinggal barengan ngisinya boleh, atau gantian jadi fasilitatornya boleh, silahkan. Jadi bolehkah nanti digabung? Boleh. Bolehkah masing-masing rombongan belajar? Misalkan ada project STEM terkait dengan masuk, seperti ibu bapak masuk ke kelas saja, pada saat ngajarin ibu bapak guru matematika kan ngajarin misalkan guru kimia, ngajarin kesetimbangan kimia kan masuk ke kelas A, ngajarin kesetimbangan kimia masuk ke kelas B, kesetimbangan kimia masuk ke kelas C, kesetimbangan kimia. Bedanya kalau pas mapel kan masing-masing, kalau ini kolaboratif, kolaborasi bertiga masuk ke rombongan satu. Haruskah bersamaan tiga-tiganya? Silahkan aja diatur, boleh langsung bertiga, boleh mungkin sekarang minggu pertama si guru A, pertemuan minggu kedua guru B, minggu ketiga guru C gitu ya. Boleh juga silahkan ya. Strateginya diatur aja, boleh masing-masing. Ya sama seperti ibu apa mau ngajarin mata pelajaran kimia ya. Ada 3 rombongan belajar. Kalau ibu bapak ingin melakukannya masuk ke 3 kelas kimia, berarti memang ke 3 kelas ibu bapak akan mengulang hal yang sama kan. Ngajarin matematika itu boleh silahkan diatur saja. Proyeknya kami ingin gabung 2 rombongan belajar gitu, dengan ini biar nggak terlalu minyak, saya tidak usah keliling waktunya gitu ya. Di strategi boleh juga gitu ya. Itu silahkan aja sekolah. Jadi kalau kolaboratif lintas disiplin ilmu pengelolaannya sulit digabung dalam satu kelas bersama, di masing-masing rombongan belajar aja. Nanti jadi fasilitatornya ibu bapak di kelas yang sama, di satu kelas ada 3 orang jadi fasilitator. Apakah harus barengan tiga-tiganya? Silahkan aja diatur oleh bertiga. Bisa jadi giliran gitu ya. Minggu ini ada 3 kelas nih, anggap ada 4 kelas nih, anggap ya 4 kelas, ada 4 fasilitator. Mungkin diatur strategi. Kamu di kelas A jadi fasilitator ya, di kelas A ngajarin terkait strategi ini. Langkah pertama tadi pengenalan orientasi. Si guru yang kedua kamu di kelas B ya, jadi strategi pengenalan orientasi. Kamu jadi di kelas C ya, pengenalan orientasi. Boleh seperti itu kan, di masing-masing mapel sama-sama lagi mengenalkan orientasi, tapi dipecah ke 4 rombongan. Tapi perencanaannya sama nih. Atau bisa jadi ingin lebih mudah orientasinya gabung aja di aula nih.
di aula digabungkan barengan 4 kelas, kita barengan juga berempat menjelaskan orientasi. Silahkan bisa juga seperti itu ya. Itu strategi di dalam itunya silahkan. Jadi si 4 orang ini bisa jadi langsung dipetakan ke 4 kelas yang berbeda gitu ya. Kamu di kelas ini, kamu kelas ini, atau digabung bersamaan 4 orang silahkan. Itu untuk pengelolaannya Bu ya. Nah kalau untuk Iya. yang olahraga memang lebih mudah digabung di satu tempat, ibadah digabung di satu tempat, tapi nggak digabung di masing-masing kelas dengan fasilitator yang berbeda juga sebenarnya nggak masalah. Gitu ya. Jadi Izin ada 4 Bapak, orang yang akan menangani 4 kelas, anggaplah yang silahkan strateginya nanti mau digabung 4 menangani bersama atau dipecah langsung 4. Tapi perencanaan belajarnya sama. Walaupun misah masing-masing, tapi langkah pertamanya sama nih. Gitu. Itu Bu, silahkan. baik. Izin kalau demikian harus tercantum dalam roster pembelajaran ya Bapak. Hmm. Karena kan kalau memang di perencanaan kami tidak dia sudah mendapat gambaran karena kita merencanakan bersama. Ini ketika pelaksanaan artinya ketika misalnya jam saya kebetulan guru kimia, maka saya akan melaksanakan perencanaan lintas disiplin ilmu tadi ketika jam saya begitu. Atau Nggak harus di jamnya sih Bu. Anggap aja gini. Untuk kokurikuler, misal jadi, kami untuk memudahkan misalkan pembelajaran intrakurikulernya Senin sampai Kamis, hari Jumat full untuk kegiatan kokurikuler bisa jadi. Misalkan belajar jam 1 sampai jam 12 untuk intrakurikuler, lalu kegiatan kokurikuler itu siang semua. Nah, sekarang sebagai contoh nih, kokurikulernya mengambil waktu jam pertama semuanya. Jam pertamanya kan seperti olahraga kan jam pertama semua. Memang sudah diblok nih, jam pertama atau jam kedua kokurikuler, jam ketiga baru intranya gitu. Jadi tidak mesti didekatkan dengan mata pelajarannya. Sekolah mungkin sudah bisa membuat rencana gitu. Misalkan untuk mudahnya, misalkan belajar Senin sampai Jumat. Kokurikuler itu pemetaannya misalkan setiap Jumat misalkan ya, atau setiap Kamis gitu ya. Sehingga sama-sama di hari Kamis jadwalnya diblok untuk kokurikuler. Bisa jadi seperti itu untuk memudahkannya ya. Mohon penguatan juga Pak, artinya setiap guru yang memiliki alokasi waktu di struktur kurikulum hanya berkewajiban menuntaskan alokasi waktunya masing-masing. Benarkah seperti itu Pak? Ya, dalam struktur kurikulum itu kan ada alokasi intra, ada alokasi kokurikuler ya. Oh, iya. Nah, pada saat intra, untuk penjadwalnya mudah itu pada saat intra itu kan agama punya jadwal 2 jam, intranya ya. Iya. Untuk Iya. kimia 3 jam. Nah, untuk kokurikuler itu diperhatikannya totalnya aja langsung 396, nanti dipetakan. Kan anggap nih, misalkan sederhana gini, jam belajar anak misalkan di SMP 40 jam. Nah, 40 jam itu 30 jam untuk intra, 10 jam untuk kokurikuler. Belajarnya kan 40 jam. Nah, 10 yang intra udah punya jadwalnya 10 jamnya bisa jadi dipetakannya gimana? Bisa jadi misalkan ya, 1 jam pertama full untuk kokurikuler sehingga udah kepake 5 jam. Misalkan ya dari 10 kan totalnya itu 10 jam untuk kokurikuler. Lalu 1 jam pertama untuk kokurikuler. Udah kepake tinggal 5 jam lagi. 5 jamnya lagi misalkan mau disimpan di hari Jumat. Jam ketiga sampai terakhir untuk kokurikuler. Jadi di blok jam ketiga sampai jam terakhir itu adalah untuk kokurikulernya. Nah, untuk bisa beragam bentuk lainnya bisa jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau untuk jadwal intra yang ini ya, jadwal ngajar ibu bapak yang kolom intrakurikuler, jadi agama dipetakannya 2 jam, kimia punya 2 jam, untuk sejarah kimia 3 jam gitu ya, sesuai ini. Nah, untuk kokurikuler nanti yang 12 jam silahkan ibu bapak mau diblok 1 hari penuh boleh. Misalkan full setiap hari Jumat untuk kokurikuler boleh. Tapi kalau untuk misalkan setiap hari 2 jam pertama untuk kokurikuler juga boleh. Setiap hari 2 jam terakhir juga boleh gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih untuk Ibu Erni tadi ya, Ibu Herni. Pertanyaannya, 3 penanya, kita kembali ke kolom chat dulu ya, Bapak Ibu. Kayaknya ada pertanyaan nih di kolom chat. Ini dari Bapak siapa nih? Ini pertanyaannya Pak. Sudah terpakai 2 jam pelajaran, misalnya itu di hari Jumat gitu Pak. Yang untuk ya
hari Jumat ada kegiatan misalnya 7 kebiasaan Indonesia hebat untuk kegiatan keagamaan. Seperti mungkin pembiasaan ini Pak biasanya kalau di sekolah kita. Kemudian mungkin di hari Kamis itu ada juga kegiatan misalnya senam. Apakah itukah yang dimaksud dengan kokurikuler atau bagaimana? Sepertinya Ya, itu itu Pak bisa masuk. pertanyaannya. Ya, itu bisa masuk Masuk ya Pak. kokurikuler, bisa. Jadi itu bisa masuk di kelompok 7 kebiasaan Indonesia hebat. Jadi ada ngaji, ada senam, itu tuh bisa jadi kokurikuler. Jadi kalau ibu bapak punya program senam, misalkan rutin 2 jam 1 minggu, itu harusnya tidak menambah jam belajar anak, karena sudah masuk dalam total kurikulum anak gitu ya. Jadi sebagai alokasi waktu kokurikulernya. Jadi ada kegiatan-kegiatan penguatan itu. Jadi kan 7 kebiasaan Indonesia hebat itu ada beribadah, ada olahraga. Nah, kalau senam kan bentuk dari olahraga. Kalau ngaji atau lainnya itu bentuk dari beribadah. Gitu. Jadi itu bentuk dari kokurikuler. Jadi salah satu bentuknya kan 7 kebiasaan yang hebat ya. Ada beribadah atau ini. Bisa jadi ada program nanti makan bersama gitu ya. Terkait dimensi itu kan ada salah satu dimensinya lagi ya terkait penguatan di 7 kebiasaan anak Indonesia hebatnya. Misalkan makan sehat dan bergizi gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Nanti itu bagian jadi kokurikuler karena 7 kebiasaan yang hebat ya. Makan sehat dan bergizi. Jadi makan waktu tidak bisa menggunakan waktu inti siswa. Jadi tidak menambah waktu belajar. Jangan sampai nanti gara-gara ada rutin senam lalu jam belajar yang biasanya anak pulang jam 3 jadi jam 4. Nah, itu kalau itu nambah jam belajar nantinya anaknya. Harusnya kalau selama ini pulang jam 3 ada kegiatan senam, ada ibadah, pulangnya tetap jam 3 gitu. Oke. Oke Pak, mungkin juga sedikit ada pertanyaan dari saya ini Pak. Artinya kokurikuler ini memang betul-betul harus dirancang ya Pak ya, dirancang terlebih dahulu Betul. oleh satuan pendidikan itu di mungkin kalau apa di awal tahun pembelajaran eh, berintegrasi lah masing-masing mapel yang untuk memuat kokurikuler itu. Masalahnya begini Pak, untuk artinya ini dan lainnya tadi ya Pak ya, kegiatan dan lainnya tadi yang menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita. Ada kegiatan yang dan lainnya tadi Pak. Itu guru itu di tengah ini Pak, di tengah proses sudah berjalan pembelajaran ini baru muncul gitu, muncul idenya untuk berkolaborasi dengan mapel yang lain untuk bisa melaksanakan sepertinya kokurikuler ini Pak. Apakah itu bisakah kita laksanakan atau bagaimana itu Pak strateginya? Ya, pertama memang untuk kokurikuler itu sama seperti intrakurikuler dirancang. Jadi kalau ibu bapak mau ngajarin matematika nggak tiba-tiba saya tengah jalan mau Ya, ngajarin matematika. Jadi punya perancangan dalam 1 semester saya akan ngajarin apa aja. Kokurikuler pun punya rancangan gitu. Jadi memang dirancang. Jadi kalau ada ide baru ya di semester baru aja masuk programnya. Jadi tidak langsung insidental. Jadi kokurikuler ini tuh memang sudah terencana. Sama seperti ibu bapak mau ngajarin, punya guru ngajarin kimia, selama 1 semester itu mau ngajarin apa aja nih gitu. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Jadi memang sudah punya tujuan, sudah punya rencana. Jadi kalau ada ide baru, ya baiknya dirancang di semester baru aja nanti semester 2. Jadi tidak masuk tiba-tiba di tengah jalan gitu. ya Pak, terima kasih pencerahannya Pak. Eh, Apakah Ibu Ismunayati ini dari tadi nih, resen, kasihan lama kali angkat tangannya ya Bu. Tapi kenapa suaranya tidak ini ya? Coba Bu, tidak kedengaran suara Ibu. Apakah Bapak Ibu terdengar Ibu Ismunayati? Tidak ya, Nggak ada suara. ada Mungkin suara. saya jawab dulu ini ada Di lewat chat pertanyaan aja ini ya. Bu. Saya jawab Iya, dulu yang Bu Yulina. Mm. Apakah koordinator satu tema dengan tema lain bisa satu koordinator atau koordinator harus satu tema dan lain-lain? Ini di dalam kokurikuler itu ada fasilitator, ada koordinator. Siapa yang jadi fasilitator? Yang punya alokasi waktu. Karena kewajiban yang dalam struktur kurikulum ya. Karena saya guru matematika, dihitung beban mengajar 4 jam, baru ngajar 3 jam. Kan saya punya hutang 1 jam.
Nah, 1 jam per rombongan itulah yang harus dia tunaikan menjadi fasilitator. Kenapa? Di input 4 jam, tapi ngajar 3 jam. Maka dia harus jadi fasilitator. Tapi kalau guru Pancasila di inputnya 2 jam, ngajarnya 2 jam. Maka dia tidak harus jadi fasilitator. Kenapa? Hitungan dia dengan jam ngajarnya sudah setara. Maka dia tidak perlu jadi fasilitator. Jadi yang jadi fasilitator yang punya alokasi waktu. Kenapa? Karena dia ada hutang, tanda kutip ya. Di input 4 jam, ngajarnya 3 jam. Ada 1 jam. Dia belum, kok sudah dipertanggungjawabkan, tapi belum bekerja, tanda kutip. Maka dia harus jadi fasilitator. Nah, maka yang jadi fasilitator yang ada alokasi waktu. Gaya Pancasila tidak perlu jadi fasilitator. Kenapa? Karena dia di input 2 jam beban mengajarnya, ngajarnya pun 2 jam. Bahasa Inggris pun dia punya beban mengajar 3 jam, di inputnya 3 jam. Maka dia tidak perlu fasilitator. Ini fasilitator yang punya alokasi. Lalu ada fungsi koordinator. Koordinator itu beban kerja tambahan. Sama seperti ibu bapak jadi wali kelas. Kalau jadi wali kelas maka dihitung beban kerja tambahan. Kalau jadi pembina eskul maka dihitung beban kerja tambahan. Nah, koordinator itu siapapun gurunya bisa jadi koordinator. Sama jadi pembina eskul, siapa aja jadi bisa. Sama seperti wali kelas, siapa aja guru ngajar apapun bisa jadi wali kelas. Sama koordinator, seluruh guru, guru Pancasila tidak ada alokasi waktu, bolehkah jadi koordinator? Boleh. Karena ini adalah hitungannya beban kerja tambahan. Kalau ibu bapak menjadi peran koordinator, maka diberikan beban kerja tambahan. Dihitung bebannya, ditambahkan bebannya seperti wali kelas. Kalau saya nggak jadi wali kelas, maka saya tidak dihitung jadi wali kelas beban kerja tambahan. Tapi kalau jadi wali kelas, kamu dihargai loh per wali kelas jadi 2 jam 2 jam belajar. Beban kerja tambahannya 2 jam. Begitu pula koordinator. Koordinator itu seluruh guru bisa jadi koordinator. Kalau fasilitator itu tidak harus seluruh guru yang punya alokasi waktu, tapi koordinator seluruh guru bisa. Hitungnya bagaimana? Koordinator itu mengacunya, mengkoordinasinya, itu perombongan belajar mengacunya, sama seperti wali kelas. Kalau dia jadi koordinator di satu rombongan belajar, maka beban kerja tambahannya diberikan 2 jam. Kalau koordinator jadi di 2 rombongan belajar, maka beban kerjanya tambah menjadi 4 jam. Kalau koordinatornya di 3 rombel, maka dia 6 jam. Maka kalau guru saya punya beban ngajarnya hanya baru dapat 18 jam. Dikasih koordinator 3 rombongan belajar tuh dapat 24 jam. Karena apa? Koordinatornya dapat 6 jam di 3 rombongan belajar. Jadi koordinator itu beda, yang jadi koordinator satu rombongan belajar itu dihitung 2 jam. Koordinator di 2 rombongan belajar dihitung 4 jam. Koordinator di 3 rombongan belajar dihitung 6 jam. Terlepas dari tema apapun. Tugasnya adalah selama 1 tahun perjalanan. Selama 1 tahun. Jadi kalau temanya ada 3 ya sudah, ubah-ubah tema nggak masalah. Karena dia fungsinya koordinator rombongan belajarnya. Jadi bukan koordinator untuk temanya. Tema itu sarana kegiatan-kegiatannya. Sama seperti wali kelas. Wali kelas itu apapun anaknya, apapun mapelnya, dia fasilitasi gitu. Mapelnya apapun beda, di kelas 11 tetap. Nah, ini pun koordinator. Koordinator itu mengkoordinasi nih, ada fasilitator untuk lintas disiplin ilmu, temanya A, ada untuk kegiatan 7 kebiasaan tema B. Sudah itu aktivitas-aktivitasnya. Tapi peran saya mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang beragam tadi. Jadi koordinator itu bukan merujuk kepada tema, tapi merujuknya kepada rombongan belajarnya. Itu ya, Ibu Bapak ya. Dan tugasnya itu perombongan belajar, bukan ke seluruh kelas, bukan satu sekolah, bukan. Jadi kalau ada 12 rombongan belajar, seminimal-minimalnya itu harus ada 4 koordinator. Karena koordinator itu dibatasi maksimal. Maksimalnya 3 rombongan belajar. Tuh, kasih. Ya, jadi namanya sama seperti koordinator P5 ya. Sekarang nama jabatannya tuh koordinator pembelajaran berbasis proyek. Ini tuh fungsi koordinator kokurikuler. Jadi kokurikuler ini nama di dalam beban mengajarnya koordinator pembelajaran berbasis proyek. Tapi deskripsi pekerjaannya adalah koordinator kokurikuler. Ya, maaf sebelumnya Pak.
Untuk kegiatan kurikuler yang untuk pembelajaran mendalam ini memang tidak sepamiliar, belum Pak, belum sepamiliar seperti P5 kemarin. Jadi jujur saja Pak, memang kegiatan kokurikuler ini pun berjalan di sekolah, kami tidak kurang paham gitu, bahwa itu sebenarnya kokurikuler gitu. Jadi mungkin Semangatnya sebenarnya kokurikuler itu untuk memfasilitasi selama penguatan karakter ini bagian kokurikuler gitu ya. P5 ya bentuknya ada project ya sebenarnya bagian dari kokurikuler. Kalau dulu disempitkan bentuknya itu hanya berupa P5 berupa project, kalau sekarang beragam bentuk selama penguatan karakter ini bagian dari kokurikuler itu aja. Jadi bentuknya lebih fleksibel. iya, iya, iya. Terima kasih pencerahannya Pak. Ini masih ada banyak pertanyaan juga di kolom chat Pak. Mungkin saya jawab yang Bu Sri Agusta, bagaimana penilaian kokurikuler minimalnya untuk penilaian itu tidak ada rapor sendiri Bapak ya, penilaiannya itu menilai dimensi profil lulusannya. Jadi hasil deskripsinya tuh ini nih, singkat saja. Ini nih, kokurikuler ini nilai akhir dalam satu semesternya ini yang dibutuhkan. Deskripsi ini. Tujuannya misalkan dimensi apa, makanya dalam satu semester tuh nggak usah banyak dimensi gitu ya. Ini misalkan penalaran kritis dan komunikasi. Nah, maka nanti dideskripsikan ini. Jadi penilaiannya itu ini aja, Ibu Bapak dalam satu semester ini cukup segini nanti di deskripsinya. Minimalnya ya, kalau mau nambahin banyak juga silakan. Minimalnya cukup ini. Kalau senang nambahin juga boleh. Jam pelajaran itu sudah ditentukan Ibu Bapak ya. SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Jadi kalau SMA jadi 35 menit itu melanggar aturan. Jadi lihat jenjang. Pokoknya kalau SD 1 jam 35 menit, SMP 40 menit, SMA 40 SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Jadi mengacu sekolah kami berapa jam itu harus sesuai alokasinya. Jadi dianggap standar kalau SD 35 menit 1 jam pelajaran, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Jadi kalau 35 ya berarti untuk SD gitu. Kalau SMA harus 45 menit nggak bisa dikurangi jamnya karena sudah ditentukan di dalam standarnya. Permintaan untuk PPT materi Pak. Iya. Izin. Setiap Selasa. Nah, Ibu Bapak, kegiatan apa bisa disebut kokurikuler? Kokurikuler itu kita bisa menyebut dia sebagai kokurikuler harus memenuhi 4 kriteria. Jadi kami bisa mengatakan ini kokurikuler kalau apa kriterianya? Ini. Pertama, ada tujuan untuk memperkuat satu dimensi profil lulusan. Kedua, mengembangkan tema. Keempat, alokasi waktu secara fleksibel. Empat, mengembangkan rangkaian secara terencana, memuat tujuan, langkah-langkah, dan asesmennya. Nah, ini baru bisa dikatakan kokurikuler. Jadi kalau memenuhi 4 kriteria, dimensi apa yang diperkuat? Nah, tema apa? Alokasinya gimana? Rangkaian apa? Nah, ini maka bisa disebut kokurikuler. Jadi nanti bedakan nanti ada bisa jadi itu bagiannya adalah English saja, bisa jadi itu eskul gitu ya, karena bisa jadi halnya pengembangan dan lain-lain. Jadi selama dimensi tadi diperkuat. Jadi kompetensinya bukan memperkuat hanya satu kemampuannya gitu, memperkuat dimensi profil lulusan tujuannya. Ya, di SD ada 7 rombongan belajar, koordinatornya 7 orang boleh. Perombongan belajar 1 orang boleh. Jadi koordinator perombongan belajar boleh 7, 12 rombongan, 12 orang koordinator boleh. Ya mungkin nanti untuk paparan PPT nanti saya kirim ke panitia ya untuk. Nah, 8 dimensi profil lulusan apakah harus dalam 1 tahun? 8 dimensi itu perlu dicapainya kapan? Dalam 3 tahun. Jadi pencapaian 8 dimensi itu perlu dicapainya kapan? Dalam 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 6 tahun di SD. Jadi ibu bapak bisa jadi nanti ya beririsan boleh. Intinya ke-8 dimensi itu memang dirancang sekolah untuk diselesaikannya kapan? Dalam 3 tahun. Jadi bukan dipaksakan dalam 1 tahun apalagi 1 semester. Jadi 8 dimensi, Bapak silakan ada 8 dimensi, mungkin semester 1 dimensi apa, semester 2 8 dimensi apa. Nah, sehingga ke-8 dimensinya diperkuat kapan? Dalam 3 tahun.
Ibu Bapak mungkin mohon maaf ya karena saya ada agenda sesuai jadwal yang disampaikan panitia sampai 16.30. Kebetulan saya jam 16.30 sudah ada agenda lain. Mohon maaf mungkin dicukupkan untuk paparan nanti saya kirim ke panitia. Makasih Bu, saya kembalikan. Mohon maaf Ibu Bapak ya karena kebetulan sudah ada agenda lain di 16.30. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bapak untuk pemaparan dan diskusi kita pada hari ini. Hmm, Baik, Bapak Ibu, mungkin demikian ngobrol pintar kita pada hari ini bersama Bapak Yogi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih Pak Yogi dan saya sebagai moderator mohon pamit undur diri juga. Mohon maaf atas segala kesalahan. Namun sebelum saya tutup, izinkan juga menyampaikan 2 buah pantun ya, Bapak Ibu. Suhu es mulai dipanaskan, dari padat menjadi cair. Itulah peleburan. Pembelajaran co-kurikuler jadi bahasan, semoga memajukan dunia pendidikan. Mangga harum namanya Queenie, enak dimakan di siang hari. Cukup sekian obrolan pintar bersama PPSKI. Semoga lain waktu kita bisa bersama lagi. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Baik, terima kasih izin Bapak ya. Untuk paparan saya share di chat dan Izin. dikirim ke panitia Ibu Bapak. Terima kasih. Bapak,